Bismillahirrahmanirrahim. Yakni kehidupan Sayyidina Ali dengan istri beliau, putrinya Rasulullah, itu hidup dalam kondisi susah dari sisi nafkah. Tetapi beliau ini tetap berhati-hati di dalam mencari yang halal. Dan kalau kemarin beliau ini meminta pembantu tidak diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah itu lebih mengutamakan yang lebih memerlukan dari kalangan ahlus suffah. Nah, sekarang ini kita masuk pada pembahasan kejadian di rumah tangga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjumpai putra beliau Hasan dan Husain itu sedang menangis. Ditanyakan oleh Sayyidina Ali, kenapa? Jawab sang istri, lapar. Jadi sampai lapar itu. Kita nggak bisa bayangkan orang yang sangat mulia, anaknya Nabi, yang wilayah kekuasaannya besar, seluruh jazirah Arab itu tunduk di bawah Rasulullah waktu itu cucunya sampai lapar. Bahkan Rasulullah kadang juga lapar. Kemudian Sayyidina Ali keluar rumah mencari pekerjaan atau mencari nafkah, dan kemudian ternyata mendapatkan uang 1 dinar di pasar, nemu. Ini masuk dalam bab harta temuan. Coba bisa dibayangkan dalam kondisi anak lapar dapat uang 1 dinar. Kalau diemaskan itu 4,25 gram. Bisa dapat banyak itu makanan. Kemudian datang kepada istri beliau, Siti Fatimah. Siti Fatimah menyarankan, sudahlah itu belikan tepung kepada orang Yahudi. Dan ketika Sayyidina Ali membawa uang 1 dinar mau beli tepung, ditanya oleh orang Yahudi ini, apakah engkau itu menantunya orang yang menyatakan diri sebagai utusan Allah Ta'ala? Kemudian dijawab, betul. Dan Yahudi ini berbaik hati, diberikan tepung secara gratis. Kemudian Sayyidina Ali kembali menemui istri beliau dan kemudian kata Fatimah, pergi kepada si fulan penjual daging, beli daging untuk kita seharga 1 dirham. Jadi masih sisa banyak, ya, sisa banyak. Kemudian Ali pergi, 1 dirham itu kalau dulu 1/10 dinar, ya, kursnya waktu itu. Jadi 1:10. Kalau sekarang 1 dirham nggak begitu berharga. Kemudian Sayyidina Ali meninggalkan 1 dinar, ya, dengan membawa daging. Setelah itu Siti Fatimah mempersiapkan bahan untuk makan tadi, dibikin roti dan lauknya. Tapi sebelumnya Siti Fatimah menyuruh orang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan apakah ini halal atau tidak, ya, makanan dari uang yang hasil menemu tadi, halal atau tidak. Kalau halal diundang sekalian. Akhirnya Rasulullah mengatakan, makanlah dengan menyebut nama Allah. Artinya boleh saja, apalagi dalam kondisi lapar, dapat uang temuan bisa aja untuk makan. Kemudian mereka pun menyantap makanan itu. Nah, tetapi ternyata ada seseorang yang mencari uang 1 dinar dengan menyebut-nyebut nama Allah dan Islam. Artinya, ya Allah, mana 1 dinarku ini yang kehilangan tadi. Rasulullah kemudian meminta orang tadi dipanggil, kemudian ditanya, ya, kemana uang 1 dinar yang engkau cari itu? Kata dia, jatuh di pasar. Berarti ini yang ketemu 1 dinar oleh Sayyidina Ali ini uangnya orang ini yang hilang ini. Akhirnya Rasulullah katakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, pergilah ke penjual daging, lalu katakan, Rasulullah mengatakan kepadamu, hendaknya kamu mengembalikan uang 1 dinar itu kepadaku. Sementara hutang 1 dirham tadi itu menjadi tanggunganku.
Setelah itu uang 1 dinar itu dikembalikan kepada orang yang mencari uang yang hilang tersebut. Ini di Sunan Abu Dawud, juga di dalam Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqib al-Asyarah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini memberikan pelajaran kita ya, kepada kita semuanya, bahwasanya pertama, keluarga Sayyidina Ali ini hidup susah, anak sampai lapar. Walaupun ya pada masa itu ya tidak selalu susah tentunya ya, tapi pernah kesusahan, itu biasalah kehidupan begitu. Kemudian yang kedua, pelajarannya, dalam kondisi yang susah sekalipun itu mereka masih berpikir halal haram. Anak lapar, masih mikirkan ini halal atau haram. Bandingkan dengan kondisi sekarang, kadang ya, orang sudah banyak punya harta, kadang masih mikir korupsi. Sudah kaya mikir korupsi, ditersangkakan masih lari lagi. Ya Allah, ini mudah-mudahan kita semua, para pemirsa dan para yang hadir di Zoom, Allah berikan kepada kita ini bukan kehidupan yang susah ya, tapi diberikan kehidupan yang thayyibah, yang menyenangkan hati kita.